Kata Nabi, wala tuzaki nafsaka bidammi ikhwanik. Kata Nabi, Mu'ad, kamu jangan menganggap suci diri dengan cara menjatuhkan orang lain. Jangan kita menganggap suci diri kita dengan kita menjatuhkan orang lain. Kalau pengen mulia-mulianya, tanpa perlu mencaci, menjatuhkan orang lain. Lihat iklan-iklan di TV, kecap nomor 1, apa aja nomor 1, hendak menjatuhkan barang dagangan orang lain. Wala tadkhul fid dunya dukhulan yunsika amra akhir. Jangan Anda masuk di dunia dengan masuk yang menyebabkan lupa akhirat. Jadi waktunya ibadah, waktunya ngaji. Guru madrasah, guru boleh ganti, guru boleh mati, tapi ngaji mesti terus. Begitu. Jangan ngaji. Orang nggak ngaji itu pintar, bisanya nyalain orang mulu. Itu orang enggak ngaji. Kalau ngaji, ya Allah, masih banyak kita kurangnya ini dalam ibadah, masih banyak ini. Jadi banyak bebenah. Itulah orangnya. Jadi waktunya ngaji, waktunya kerja, jangan habis. Jadi waktunya kerja, waktunya ngaji, kerja, habis. Waktunya rugi. Kalau diajak ngaji, sorry bro, lagi repot. Dikata yang ngaji pengangguran. Semua juga yang ngaji repot. Bukan enggak repot, cuman sempeti. Sebab waktu itu kalau kita kurang pandai mengelola, menggulung kita, habis waktu kita. Wala tafhus fi majlisika. Jangan kita berkata seronok di majelis supaya orang enggak jauhin kita lantaran buruk akhlak kita. Jangan begitu. Itu ngaji muntun orang. Ini gak matching, bajunya warna ini, bijinya ini, sarungnya ini, orang kagak ngerti. Nyelak mulu sama orang. Begitu, nyelak mulu. Sarungnya mana atas lagi, daripada lu sapir gitu. Kayaknya dia ribut mulu, nyelak mulu. Jangan, biasanya orang gak bakalan ditanya. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-Imam al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wal yaruddaka wala tuzakki nafsaka bidammi ikhwanika. Dan jangan menganggap suci oleh kamu nafsaka akan dirimu. Bidammi ikhwanika, dengan mencaci, mencela saudara-saudara. Wala tarfa' nafsaka biwad'i ikhwanika, dan jangan meninggikan olehmu akan dirimu dengan merendahkan
saudara-saudaramu. Wala turai bi amalika, dan jangan kamu pamer dengan amalmu. Kai tu'rafa fin nasi, agar supaya dikenal kamu pada manusia. Wala tadkhul fid dunya dukhulan yunsika amrul akhirati, dan jangan masuk oleh kamu pada dunia dengan masuk yang melalaikan kamu akan urusan akhirat. Wala tunaji rajulan wa indaka akharu, dan jangan berbisik oleh kamu akan seseorang dan ada di sisimu, yaitu orang selainnya. Wala tata'azzam 'alan nasi fatanqati 'anka khairatud dunya wal akhirah. Wala tata'azzam, dan jangan menganggap besar kamu atas manusia, maka terputus darimu oleh kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Wala tafhush fi majlisika hatta yahdaruka min su'i khuluqika, dan jangan berbuat seronok kamu di majlismu sehingga menjauh mereka akan kamu dari buruk akhlakmu. Wala tamunna 'alan nasi, dan jangan mengungkit-ungkit olehmu atas manusia. Wala tumazziqin nasa bilisanika, dan jangan mencabik-cabik oleh kamu akan manusia dengan lidahmu. Fatumazziqaka kilabu jahannama, maka mencabik-cabik akan kamu oleh anjing neraka jahannam. Wa huwa qauluhu ta'ala, mencabik-cabik itu yaitu firman Allah Ta'ala, wan nasyitati nashra. Yaqulu, Nabi bersabda, yaqulu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tanzimul lahma anil idham, menggigit ia akan daging daripada tulang. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa man yuti'u hadhil khisal, siapa yang kuat akan ini perkara-perkara? Qala, Nabi bersabda, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, innal ladzi wasaftu laka la yasirun ala man yassarahu Allah Ta'ala alaihi, sesungguhnya perkara yang aku sifatkan bagimu sungguh mudah atas orang yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala atasnya. Innama yakfika min dalika an tuhibba linnasi ma tuhibbu li nafsika wa taqraha lahum ma taqrahu li nafsika. Sesungguhnya memadai akan kamu dari yang demikian itu, oleh bahwa kamu mencintai bagi manusia akan apa-apa yang kamu mencintai bagi diri, kamu membenci bagi mereka akan apa-apa yang kamu benci bagi dirimu. Fa'idan anta qad salimta wa najauta, maka kalau begitu engkau sungguh selamat dan selamat. Qala Khalid bin Ma'dan, berkata Khalid bin Ma'dan,
wa kana Mu'adzun yuksiru min tilawatil Qur'an kama yuksiru min tilawati hadzal hadisi wa dzikrihi fi majlisi. Adalah Mu'adz bin Jabal, yaitu membanyakkan ia dari baca Al-Quran sebagaimana ia membanyakkan dari membaca ini hadis dan menyebutkan ini hadis di majelisnya Mu'adz bin Jabal. Falamma sami'ta ayyuhar rajulu wallahu a'lam bissawab. Panjangnya segini dulu. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita akan menutup hadis yang amat sangat panjang. Berapa bulan kita bedah hadis ini, malam hari ini selesai. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnul Mubarak di dalam kitabnya Az-Zuhud dan Imam Ghazali. Hadis ini diulang-ulang oleh beliau baik di Ihya Ulumuddin maupun di Bidayatul Hidayah, termasuk di kitab Minhajul Abidin. Ini diulang-ulang hadis ini karena hadis ini amat sangat luar biasa nilainya bagi mereka yang mau merenungi kandungan makna dari hadis ini. Sesudah Rasulullah SAW menyampaikan betapa amalan itu nggak gampang diterima Allah. Di langit pertama ada yang menghadang, lolos. Di langit kedua ada yang menghadang, bila lolos. Di langit ketiga ada yang menghadang, bila dia lolos amalnya bagus. Langit keempat masih dihadang juga, bila lolos langit keempat bisa ke langit kelima masih dihadang terus sampai langit ketujuh, sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kemudian itu Mu'adz bin Jabal, ketika Nabi bercerita bagaimana dari langit ke langit ada bawab, ada sekuritinya, ada penunggunya, ada detektornya, maka kemudian itu Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Sayyidi ya Rasulullah, kaifa najah fima takarta. Nabi, bagaimana biar saya selamat, amal saya biar diterima Allah? Riya nyangkut, gibah nyangkut, macam-macam nyangkut, ujub nyangkut, sombong nyangkut, anteria ujungnya jadi nyangkut semua. Maka kemudian Nabi ajarkan Muhammad, kata Nabi, ikuti Nabi Muhammad di dalam keyakinan, jangan lepas dari bimbingan dan cahaya Nabi kalau kamu pengen selamat di dunia ini supaya amalmu diterima. Maka kata Mu'adz, engkau si Rasulullah, orang yang terjaga. Siapa saya Mu'adz? Bagaimana biar saya selamat ya Rasul? Beri saya nasihat. Maka malam hari ini kita akan masuk pesan-pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'adz bin Jabal, termasuk kepada kita umatnya, bagaimana supaya kita selamat dari dunia sampai akhirat, supaya kita hidupnya bahagia, senang, tenteram, damai. Kata Nabi kemarin, jaga lidahmu, jangan menggibah, apalagi menggibah ulama, apalagi menggibah guru ngaji sendiri. Begitu. Sekarang lanjutan itu, kata Nabi,
wala tuzaki nafsaka bidammi ikhwanik. Kata Nabi Mu'adz, kamu jangan menganggap suci diri dengan cara menjatuhkan orang lain. Jangan kita menganggap suci diri kita dengan kita menjatuhkan orang lain. Kalau pengen mulia-mulia tanpa perlu mencaci, menjatuhkan orang lain. Lihat iklan-iklan di TV, kecap nomor 1, apa aja nomor 1, hendak menjatuhkan barang dagangan orang lain. Begitu kita hidup, kita jangan sok suci dengan cara kita mencaci, menjatuhkan orang lain. Buat apa? Begini, kata Nabi, wala tarfa' nafsaka, jangan anggap diri Anda tinggi dengan merendahkan orang lain. Tanpa perlu menginjak orang lain, derajat kita bisa ditinggikan tanpa merasa kita pengen bersih dengan mengotori orang lain. Begitu, salah ya, salah. Itu bukan akhlak Islam. Jangan menganggap diri tinggi dengan menjatuhkan orang lain. Enggak perlu menjatuhkan. Lihat yang dagang baju di Tanah Abang, Cipulir, di tiap lantai dagang baju, semuanya ada jatahnya, tanpa perlu menjatuhkan, merendahkan orang lain. Begitu, puji aja, dia punya barang dagangannya, punya saya bagus, ini begitu. Silakan. Begitu diri kita, tinggikan derajat kita, tawadhu kita tanpa perlu menginjak-injak orang lain. Ketiga, kata Nabi, wala tura'i bi amali, jangan Anda pamer dengan ibadah Anda. Jangan ada kerinduan di dalam hati pengen dinilai dan dipuji orang lain, supaya orang kenal bahwa kita tukang ibadah, bahwa kita orang tukang berderma. Jangan. Tapi kalau mau ditunjukkan sama orang lain, niatkan agar supaya dicontoh orang. Kalau niat kita supaya dicontoh orang, dapat ganjaran. Santunan kita yatim 1000 yatim, biar yang kaya-kaya dari kita lebih lagi berbuatnya. Boleh, bagus, dapat ganjaran. Tapi kalau biar orang tahu kita orang dermawan, salah. Ini yang ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wala tura'i bi amalik kaitu arafa finnas. Jangan Anda pamer, yakni ada kerinduan pengen dinilai, dipuji oleh orang lain dengan ibadah kita, supaya orang lain kenal kita, bahwa kita orang adalah orang dermawan, kita orang tukang baca Quran, kita orang tukang imiknya. Jangan jidat kita dihitamin biar kita dikenal tukang sujud. Nggak usah begitu. Wala tadkhul fid dunya dukhulan yunsika amral akhirah. Kata Nabi sama Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, Mu'adz, kalau pengen bahagia, jangan kamu masuk di dunia yang melupakan akhirat. Hidup di dunia ini, kita tidak dilarang untuk mencari dunia.
wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi waktunya kita kerja, waktunya ngaji, waktunya nonton Piala Dunia. Jadi ada waktu-waktunya. Jangan kita dunia mulu, ngaji kagak, mau ngapain? Itu begitu. Dunia mulu, enggak ngaji-ngaji, mau ngapain? Jangan bergaul sama orang. Dia minta mancing kita temani, dia minta ke mall kita temani, kita ngaji, dia kagak mau. Nah, enak dia. Begitu. Kalaulah dia teman yang solider, waktu dia main kita temenin, waktu kita ngaji dia temenin kita. Namanya teman yang benar. Begitu. Kalau begitu kan jangan, bakal merusak kita dalam hidupnya. Wala tadkhul fid dunya dukhulan yunsika amral akhirah. Jangan Anda masuk di dunia dengan masuk yang menyebabkan lupa akhirat. Jadi waktunya ibadah, waktunya ngaji, guru madrasah. Guru boleh ganti, guru boleh mati, tapi ngaji mesti terus. Begitu. Jangan ngaji. Orang nggak ngaji itu pintar, bisanya nyalain orang mulu. Itu orang enggak ngaji. Kalau ngaji, ya Allah, masih banyak kita kurangnya ini dalam ibadah, masih banyak ini. Jadi banyak bebenah. Itulah orangnya. Jadi waktunya ngaji, waktunya kerja, jangan habis. Jadi waktunya kerja, waktunya ngaji, kerja, habis. Waktunya rugi. Begitu, rugi. Kalau diajak ngaji, sorry bro, lagi repot. Dikata yang ngaji pengangguran. Semua juga yang ngaji repot. Bukan nggak repot, cuman disempeti. Sebab waktu itu kalau kita kurang pandai mengelola, menggulung kita. Habis waktu kita. Dan kita ini tidak boleh digulung waktu, tapi waktu kudu digulung kita. Kita yang mengendalikan, jangan dikendalikan. Begitu. Motor, kalau kita dikendalikan motor, cepet aja motor, nggak pakai rem, memang begitu, gas namanya juga. Tapi kalau kita yang mengendalikan, stabil. Waktunya ngebut, waktunya nyantai. Begitu. Kita harus bagi. Kapan kita baca sholawat sallallahu alaihi Muhammad, jam berapa? Kapan kita baca dalail? Kapan kita ngobrol? Kapan kita main WA? Begitu. Ada waktu-waktunya supaya kita selamat. Kalau enggak habis saja perputaran, tahu udah sore. Begitu. Begitulah waktu. Karena itu dunia ini jangan sampai melalaikan kehidupan akhirat kita. Karena negeri kita itu asalnya akhirat. Dulu kita di surga bareng sama Nabi Adam. Kita kudu balik ke surga lagi, jangan ke neraka. Disuruh bebekal. Karena surga dulu Nabi Adam surga gratis, kurang enak. Yang paling enak itu surga hasil karya sendiri, duit hasil kerja sendiri, sama duit dibagi lebih gurih. Hasil sendiri, ya Allah, orang dagang untung 200 perak, alhamdulillah. Ini keringan, begitu kurang. Kalau lihat yang dibagi-bagi 2 hari habis, karena dia capek, dia pandai mengelola keuangan. Begitu. Sehingga waktunya dunia, waktunya akhirat.
jangan akhiratnya habis. Amal dunia rugi. Berikutnya wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Mu'ad, wala tunaji rajulan wa indaka akhir. Jangan ngobrol sama temenmu bila masih ada orang lain. Berbisik berdua, bisik-bisik. Jadi merasa diomongin. Yang ini nih merasa dia ngomongin gua tuh. Kalau kagak dia bisik-bisik. Jadi jangan bisik-bisik. Begitu. Ini kalau belakangan jangan main HP kalau lagi ngobrol. Tuh lagi ngobrol main HP. Ini ngobrol apa main HP bareng? Diem aja, orang musuhan. Kalau lagi ngobrol, mati HP. Begitu. Ini dilarang main HP. Lagi ngaji main HP. Nah, ini Sulaiman, kalau ini merekam kali ya. Itu main HP ya. Itu jangan main HP. HP saya itu banyak mati. Ngaji mati. Dan tidak bakalan ngurangin rezeki. Sebab yang ngasih rezeki Allah. Kan jangan sampai pengurus masjid matikan HP. Begitu. Enggak perlu diomongin begitu. Ada juga yang ngomongnya jadi orang jadi kagak sholat, yang bawa HP matiin. Ada pada pulang daripada dimatiin. Gitu. Mendingan berhenti sholat. Karena yang bawa HP matiin. Dipikir yang disuruh dimatiin yang bawa, bukan apanya, HP-nya. Begitu. Jangan kita berbisik ngobrol dengan orang lain kalau masih ada teman yang lain, biar bareng. Itu adab agama, karena itu bisa mengganggu pikiran. Wala tata'azzam 'alan nas. Jangan kita menganggap besar manusia. Lihat orang punya mobil, punya motor, ini hebat nih. Belum tentu dia jadi puyeng masalah cicilannya, puyeng dia. Jadi jangan kita ngiri. Gua pengen kaya lo, Allah ijabah doanya orang miskin. Puyengnya kan kerja nggak kayak dia kan kerja. Kita jadi kita jangan menganggap besar orang. Kita belum ngobrol. Begitu. Sebab kalau kita menganggap besar orang, kamu amal dunia. Ini kalau kita masuk mall, kita doa, Allahumma inni a'udzubika min fitnatid dunya. Itu begitu. Masuk mall, doanya Bang Andi begitu. Saya kalau ke pasar pasti baca doa. Jadi biar kita itu jangan terkagum-kagum sama ini, sama itu, sama ini, sama itu. Biar kita sesuai kebutuhan. Orang HP aja biasanya WA doang, nelpon aja jarang. WA doang. Itu juga WA cuma untuk ngintip grup doang, nulisnya kagak. Ngintip doang. Yang kayak begitu HP bagus-bagus. HP jadul nggak apa. Begitu. HP jadul. HP sekarang HP saya ini udah pecah, saya nggak bawa. HP saya pecah kan saya ganti. Dikasih HP bagus tuh ya Allah sama Budina, dibeli kagak bisa pakai ya. Namun kagak ngerti. Begitu guru lagi dipakai ya Allah, saya nggak bisa pakai ya. Masih ada aja sekarang. Saya ya Allah guru itu beli 30 juta. Ya ambil lagi nggak apa-apa. Begitu kata Ustaz Bahbot saya aja. Saya bilang jangan, gimana yang ngasih. Ujungnya ya Allah tuh masih hampir 2 tahun tuh di rumah nggak bisa pakainya. Saya ngambilnya WA doang. Dunia biasa aja, supaya kebaikan dunia dan akhirat kita bisa. Kalau kita menganggap besar ada orang ini itu perasaan nggak ada kebaikan Allah sama kita. Padahal kebaikan Allah banyak kok yang diberikan sama kita. Akhirnya menganggap luar biasa, kita tak ada apa-apa. Akhirnya ahli dunia tambah sombongnya dengan dunia. Gara-gara kita yang tukang ngaji ngakumin dia. Biasa aja. Begitu kata Nabi.
Wala tafhus fi majlisika, jangan kita berkata seronok di majelis supaya orang enggak jauhin kita lantaran buruk akhlak kita. Jangan begitu. Itu ngaji muntun orang. Ini nggak matching, bajunya warna ini, bijinya ini, sarungnya ini, orang kagak ngerti. Nyelak mulu sama orang. Begitu, nyelak mulu. Sarungnya malah atas lagi, daripada lu sapir begitu. Kayaknya dia ribut mulu, nyelak mulu. Jangan, biasa. Orang nggak bakalan ditanya. Begitu, kita jangan di majelis jangan berkata seronok, jangan berkata keji. Begitu, sebab nanti orang ogah bergaul dengan kita. Begitu, gara-gara keji kita. Begitu. Yang kita harus kagumin ketakwaan, yang harus kita iriin kesolehan, yang harus kita iriin kedermawanan. Kalau orang duitnya banyak tapi pelitnya 17 setan, tidak usah buat apa. Biasa dunia, karena bukan dunianya, manfaat dunia yang penting buat kita. Manfaat, bukan dunia. Motor, manfaat motor. Kalau punya Honda manfaat, maka manfaat ini yang bakal menghubungkan kita sama kebaikan dunia, sama kebaikan akhirat. Wala tamunna 'alan nas, jangan membangkit-bangkit manusia. Bangkit-bangkit itu ngungkit-ngungkit. Kalau nggak ada gue, begitu. Nggak ada gue, begitu. Nggak boleh begitu. Dalam Al-Quran itu wala tamnun tastakthir, begitu. Jangan, nggak boleh. Wala tumazzijin nasa bilisanika, jangan kita mencabik-cabik orang dengan lidah kita, menggibah, menggunjing. Buat apa? Enggak ada untung. Saya banyak bilang kepada orang-orang yang benci sama Habib Rizik, kata saya, emang lu itu dicolong sama Habib Rizik? Kagak. Bapak lu dikata-katain kagak. Terus lu ngapain ngata-ngatain Habib Rizik? Enggak ada untung. Kalau menurut lu untung ya terusin lah. Kalau menurut saya sih enggak ada untung. Rugi ya, ngapain? Begitu. Anda kan cuma dengar doang dari berita, belum ngobrol. Apa dong ngobrol? Jangan begitu. Belakangan ini bisa di-frame apa jadi kebatilan kalau terorganisir bisa mengalahkan kebenaran yang kurang terorganisir. Begitu. Mulut kita jangan banyak mencaci orang. Daripada mencaci, mendingan kita tidur. Canda kayak apa kayak. Nah, begitu. Begitu. Sebab kalau kita demen menggibah, nanti anjing-anjing yang ada di neraka jahanam bakal mencabik-cabik orang yang di dunia demen menggibah, demen mencela. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada Sayyidina Mu'adz pesan-pesan ini, lalu apa komentar Sayyidina Mu'adz? Ketika Nabi bilang ini pesannya Mu'adz, kalau kau pengen bahagia di dunia, pengen bahagia di kubur, pengen bahagia di akhirat, hidupmu penuh dengan kesenangan, jalani ini. Kata Sayyidina Mu'adz sesudah rapi Nabi memberi penwasiat, ya Rasulullah, wa man yutiqu hadhil khisal, wahai Rasulullah, siapa yang kuat untuk ngamalin ini luar biasa ini? Pesan-pesanmu ini berat. Siapa yang mampu ngamalin petua-petuamu ini, wahai Nabi Muhammad? Lalu kata Nabi, ya Mu'adz,
innal ladzi wasaftu laka la yasirun ala man yassarahu Allah ta'ala alaih. Mu'ad, apa yang saya pesan ini kepadamu sebetulnya dikit, ringan. Bila Allah beri keringanan, bila Allah berikan taufik, ini pesan-pesan ini sedikit, gampang, mampu. Tapi banyak banget. Baik kalau pengen sedikit, nih pesan saya. Untuk ngamalin pesan banyak itu kuncinya satu. Innama yakfika min dzalik an tuhibba linnas ma tuhibbu li nafsik wa taqra'a lahum ma taqra'u li nafsik. Ya udah, kalau yang tadi dianggap berat dan banyak, saya pesan satu. Cintailah orang lain seperti kau mencintai dirimu sendiri. Cintai orang lain seperti kau mencintai dirimu sendiri. Apa maknanya? Kalau mau berbuat kepada orang lain, pikirin dulu, kita kalau diginiin bagaimana? Pikirin, kita dicubit sakit, orang lain juga dicubit sakit. Begitu. Apa aja pikirin dulu. Kita lagi jatuh, malah diinjak-injak, bagaimana? Oh, ini jangan. Jadi cintailah orang lain kayak nyintai diri sendiri. Maka bencilah sama orang lain, yakni jangan kerjakan sama orang lain apa yang diri kita tidak mau diperlakukan kayak begitu. Itu kayak begitu, saudara. Ini kunci sukses di dunia. Memperlakukan orang lain kayak memperlakukan diri sendiri. Bagaimana kita dicubit sakit, orang lain juga sakit. Ditolong hilang, orang lain juga hilang. Maka apa saja diukur dulu sama diri sendiri. Kita mandi di kolam renang, kita kencingin, tahu kagak yang punya, lalu udah bayar, kata kita. Gitu, ukur aja. Kolam renang kita dikencingin sama orang lain, setuju apa marah? Nah, sama. Orang itu juga sama, cuman karena nggak tahu aja. Kalau tahu sama, maka orang itu perlakukan orang lain kayak memperlakukan diri sendiri. Itu begitu, kayak begitu. Oh, maka Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, waktu ditanya, Ali, kuliah majlis murami, ada berapa murid-muridmu Ali? Begitu jumlahnya. Kata Imam Ali, tar dulu, nunggu saya dapat musibah. Waktu saya dapat musibah bakal ketahuan mana murid-murid saya, mana bukan. Begitu kata Imam Ali. Kalau lagi senang, semua orang juga mau. Begitu. Kayak Pak Anies ini udah berhenti jadi gubernur. Nanti lihat mana yang dulu marah-marah ini. Begitu. Kayak begitu. Jadi antuhibbalin nas ma tuhibbu li nafsik wa taqraha lahu ma taqrahu li nafsik. Kita begitulah kita sama Allah. Jangan kita pengen diopenin mulu sama Allah, tapi sama Allah kurang open. Kita pengen peduli Nabi sama kita, pengen dikasih syafaat Nabi, tapi kurang peduli sama Nabi. Kurang peduli. Di raudhahnya itu tiap hari ada malaikat yang baca sholawat sama Nabi 70.000 kali dalam satu hari. Tiap hari malaikat banyak sama Nabi. Jadi kita nggak baca sholawat ya, Nabi udah banyak.
malaikat yang membaca sholat banyak. Allah aja udah bilang innallaha wa malaikatah. Udah banyak yang ngagungin Nabi. Cuman kita pengen agung, pengen kagak. Begitu. Jangan pengen Nabi peduli sama kita, tapi kita kurang peduli sama Nabi. Kalau kita pengen diopenin Allah, kita juga open sama Allah. Jangan Allah mulu pengennya baik sama kita, tapi kita kurang baik sama Allah. Namanya egois, pengen menang sendiri. Nah, salah. Open dulu sama Allah. Malam bangun, melek. Jangan nunggu ada masalah. Baru ada masalah, baru nyari tasbih, nyari latih. Ini namanya imannya penumpang pesawat. Penumpang pesawat itu kalau kata awak kabin dibilang, saudara-saudara, cuaca lagi buruk. Baru subhanallah. Tapi kalau tenang, gimana ya Allah, soliter. Begitu yang benar gitu. Ini namanya imannya penumpang pesawat. Kalau lagi tenang, ngorok. Kalau lagi ada masalah, melek. Ada yang model begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Jadi sama Allah udah open. Jadi Allah juga bakal cepat open. Begitu kata Nabi, ta'arraf ilallah firraha ya'arifka fi syiddah. Anda kudu akrab dengan Allah waktu Anda senang. Nanti kalau Anda susah, cepat ditolong sama Allah. Jangan lagi senang doang, jangan lagi susah doang nyari Allah. Lagi susah nyari Allah. Nah, jadi kita harus berbuat apa yang membuat Allah senang, apa yang membuat Nabi senang. Ini ayat Nabi senang. Baca sholawat, ya sholawat yang banyak. Nggak usah pakai hitung-hitungan begitu. Tapi itu ada hitung-hitungan yang namanya kelas hitung-hitungan ya kan. Ya, kelas 100. Ada yang kelas nambah beda-beda kelas. Begitu sampai ada orang baca sholawat aman Nabi semenit 1000. Semenit itu namanya disebut Toyun Nisa. Karomatul Auliyatu yang tertinggi namanya Toyun Nisa. Aji lipat waktu. Jadi waktunya luar biasa. Diterangkan dalam kitab Nurul Absar. Ada orang kagum, ada kiai baca Quran dalam sehari 70 kali khatam. Sehari. Imam Syafi'i itu kerjanya sehari itu 70 kali ada. Orang dapat namanya karomatul awliya. Apa iya sih? Begini. Akhirnya kata tuwali, ya ente mau ikut saya nggak apa-apa, tapi kudu mengikuti cara saya. Ente jangan keluar-keluar bareng saya. Iya baik. Maka bareng di kamar kholwatnya itu wali. Ramadan baca Quran. Baca Quran sampailah tuwali udah selesai 200 kali khatam. Dia pun hebat, bisa khatam 50 kali. 50 kali khatam. Perasaan dia udah tanggal 2, udah tanggal 3, udah tanggal 4, udah tanggal 5, udah akhir Ramadan. Kata dia sama tuwali, wali udah lebaran, ngapa puasa? Belum, kata wali. Belum, masih puasa. Enggak, udah lebaran haram nih. Ya silakan kalau enggak, kan dibilangin ntar belum saya izini. Tapi udah lebaran. Saya udah baca Quran 50. Udah lebaran, ini luar biasa sama saya. Akhirnya dia ngopi aja sama ngerokok keluar rumah. Udah tahu baru tanggal 1 baru jam 8. Tanggal 1 Ramadan jam 8. Baru juga berapa jam dong puasa. Itu udah 50 kali hatam dia ikut wali. Namanya disebut Toyun Nisa.
Jadi waktunya barakah, bisa keburu memanfaatkan waktu. Begitu. Itu begitu. Ada sholat waktu 1000 semenit. Kita nggak bisa karena kita enggak dikaruniai Allah. Nggak karunia. Bisa 100 saja di sholat itu udah luar biasa. Ada orang yang nggak keburu sehari 500 nggak keburu. Itu padahal harinya sama 24 jam. Buat ngaji aja nggak keburu ada. Padahal sehari semalam 24 jam. Tuh kita duduk ngaji itu karomah dari Allah. Namanya maunah bagi kita orang biasa. Pertolongan besar buat ngaji. Padahal sama kok kita yang ngaji sama yang gak ngaji. Sehari semalam 24 jam sama. Tapi ada yang barokah waktu, ada yang kurang. Ada yang bukan sekedar barokah tapi luar biasa barokah. Bisa diberikan lisan sama Allah. Seakan-akan dia punya lisan itu, punya lisan 10. Jadi sehingga karena 10 lisan semenit kali 10 100 1000 itu namanya tayyul lisan. Banyak itu aulia-aulia Allah ngarang-ngarang sholawat. Tuhan dengan sholat ini saya minta dikasih lisan 1000 lisan. Itu namanya disebut tayyul lisan. Jadi barakah waktunya. Jadi panjang sendiri dikasih panjang amal, dikasih panjang amal. Itu namanya tayyul lisan, kasih panjang. Begitu. Kalau pengen dohir, pengen panjang tuh waktunya. Saudara sholat dohor dari Cengkareng, udah selesai dohor naik pesawat, itu nyampe Arab baru jam 5. Itu namanya haji lipat waktu. Kayak begitu. Kalau pengen pakai logika, nyampe Arab baru jam 5. Padahal naik pesawat 9 jam. Logikanya dia, kalau 9 jam itu bukan jam 5, jam 9 malam. Kalau di rumah, di Arab pas jam 9. Itu namanya tayyul lisan. Begitu. Kayak begitu. Makanya ya kita kelasnya taslim sama wali-wali. Susah yang dipikir. Syekh Nabi Al-Bandan itu begitu. Lagi membedah masalah hukum kepiting. Sama Ki Holil Bangkalan di Batang. Batang itu Jawa Tengah. Jawa Tengah. Sampai tengah 6 belum selesai. Belum kelar. Tengah 6 belum selesai. Ini bagaimana belum putus ini? Kita musyawarahnya di Masjidil Haram. Masjidil Haram lah belum masa, baru jam 2. Tidak aja. Namanya disebut kayak begitu tayyul makan. Namanya ilmu kewalian. Pindah di Haram, lah belum masa, tanggal 6 baru jam 2. Begitu. Asal aja belum, jadi masih panjang. Tuh begitulah. Namanya lipat waktu. Jadi waktu sedikit jadi barakah. Begitu. Maka kata Nabi, cintailah orang lain kayak mencintai diri sendiri. Jangan perlakukan sama orang lain yang diri sendiri ogah diperlakukan kayak begitu. Ilmu ini yang menyebabkan Nabi Isa jadi orang hebat. Nabi Isa itu ditanya, Isa, kalau kita ini pintar, dididik oleh bapak, ada bapak yang ngajarin, lalu kan nggak ada bapak, siapa yang ngajarin dulu? Kata Nabi Isa, lingkungan yang dikerjakan orang kayaknya nggak bagus, saya kerjakan. Yang dikerjakan orang kayaknya bagus, saya kerjakan. Itu aja. Jadi apa yang dipandang bagus ya kerjakan, apa yang dipandang tidak ya tidak. Kata Nabi, fa'idan anta qad salimta, kalau kau memperlakukan orang lain kayak diri sendiri, wis kau selamat di dunia, selamat di kubur, selamat di akhir. Ya,
selamat. Dengan ini habis hadis Nabi yang panjang itu. Komentar muridnya daripada Mu'ad bin Jabal punya murid namanya Khalid bin Ma'dan. Khalid bin Ma'dan ini salah satu tabi'in yang ngadain nisfu Sa'ban. Kalau nisfu Sa'ban ibadah. Kata Khalid bin Ma'dan, muridnya Mu'ad bin Jabal, tabi'in, karena ngaji sama Mu'ad. Mu'ad sahabat, murid sahabat, tapi Mu'ad muridnya Nabi. Murid Nabi itu namanya sahabat. Kata Khalid bin Ma'dan, guru saya Mu'ad lebih banyak baca Quran. Sehari-harinya Quran dulu yang dibaca. Quran seperti membanyakan ngajarin di sini aja. Kalau diminta Mu'ad, tolong dong terangkan hadis Nabi, bacanya ini mulu. Lah ini aja berbulan-bulan gak kelar-kelar ini. Ini aja yang dibaca-baca. Di mana majelis Sayyidina Mu'ad bin Jabal menerangkan hadis pentingnya amal diterima oleh Allah. Maka Mu'ad lebih banyak kehidupannya baca Quran karena takut dengan apa yang ada daripada amal harian naik ke langit ini berat. Jadi hari-harinya baca Quran terus. Kalau kitab Anda mau pakai la ya, pakai la. Lamnya enggak ada alifnya, la yuksin. Sungguh memperbanyak ya. Kitabnya begitu. Di kitab Bidayatul Hidayah enggak ada la-nya. Begitu. Mu'ad bin Jabal itu banyak baca Quran mulu. Gara-gara dengar hadis ini nangis. Baca Quran mau biar tahu, nggak tahu artinya dapat ganjaran. Baca Quran mulu Mu'ad bin Jabal. Setelah hadis ini nanya sama Nabi, kalau enggak lah Khalid bin Ma'dan nanya minta hadis enggak bakal disampaikan sama dia. Berat apa yang Nabi sampaikan. Dengan ini selesai falamma samita kalamnya Imam Ghazali sesudah beliau menerangkan hadis yang sangat panjang ini. Kata Imam Ghazali nanti depan, setelah Anda dengar hadis ini bagaimana? Yang panjang, langit pertama amal udah ditolak, langit kedua ditolak, ketiga ditolak, ketujuh ditolak. Apa yang ada Pak Allah masih juga disuruh dibuang, dilaknat oleh Allah. Betapa ibadah itu repot. Maka tidak ada ibadah dari zaman yang paling bagus selain baca Quran, baca sholawat. Quran, sholawat. Sebablah kalau sholawat meriah masih diterima. Saking agungnya. Selebihnya nggak ada, ribet. Ibadah dari zaman ini banyak yang baca sholawat biar selamat. Urusan dikasih kaya, dikasih laris dagang, urusan Allah. Adapun kami bilangin begini dan begitu memotivasi aja, karena kelas orang berbeda-beda. Yang penting baca sholawat sama Rasulullah, sebab nggak ada amalan yang paling cepat dan paling mudah diterima sama Allah selain sholawat. A'maluna bainal qabuli wa raddiha illa sholata ala al-habibi Muhammadi. Amal kita bisa ditolak oleh Allah, puasa kita bisa ditolak oleh Allah, zakat kita, sholat kita, umroh kita, haji kita, semuanya. Tapi kalau sholawat diterima sama Allah, biar kaya apa orangnya, dari orang kafir aja diterima sholawat, apalagi dari kita orang muslim. Sholawat ini banyak ya, nggak ada cara amalan di akhir zaman ini selain banyak baca sholawat. Ada orang kebingungan aja sholawat, jangan sungkan ente baca sholawat, itu aja.
Ada temannya kebingungan, sholawat. Kita orang majlis begitu, sebab ini menyelamatin dari hadis yang sangat panjang, mengerikan, menyeramkan apa yang Rasulullah sampaikan. Jangankan kita, ada nangis, wa man yuti ala hadhil khisal ya Rasulullah, siapa yang mampu berat ini? Kata Nabi, ringan bila Allah kasih ringan. Maka supaya dikasih ringan, terjaga lidah kita, banyakinlah kita baca salawat sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisolawat aja, salawat dan salawat, barakah. Dunia bakal mengikut nama orang yang tukang baca salawat. Beneran bakal dikasih kesuburan. Itu mah nggak usah diminta, udah otomatis, asal kita gemar baca salawat, gemar baca salawat, udah begitu. Wallahu a'lam bishawab. Segini ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau dari orang sebelum.